Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Laida, mahasiswa program studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini, saya berperan sebagai analisis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Startup Indonesia. Topik yang saya akan bahas kali ini sangat relevan dengan era ekonomi modern, yaitu kebijakan pajak digital dan juga daya saing dari startup lokal. Di era digital, hampir semua aktivitas sudah berpindah kepada ruang daring, mulai dari belanja, hiburan, hingga bisnis kreatif. Namun di balik semua kemajuan itu ternyata menimbulkan satu pertanyaan besar, yaitu bagaimana pemerintah memastikan seluruh aktivitas digital tetap adil dan juga berkontribusi bagi negara. Jawabannya terletak pada kebijakan pajak digital, kebijakan strategis yang mengatur keadilan fiskal di tengah disrupsi ekonomi digital global. Kita akan menyinggung sedikit tentang latar belakang dari ledakan ekonomi digital. Menurut laporan ekonomi tahun 2024 yang disusun oleh Google, Temasek, dan juga Bain Company, ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan akan diperkirakan mencapai GMV sekitar 90 miliar US dollar pada tahun 2024. Hal ini naik 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Sektor e-commerce menjadi kontributor utama dengan nilai sekitar 65 miliar US dollar, tumbuh 11% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Pertumbuhan ini didorong oleh inovasi berkelanjutan dari platform besar, termasuk hadirnya fitur video e-commerce yang memperkaya pengalaman belanja dari para pengguna. Laporan tersebut juga mencatat bahwa Indonesia menjadi pasar dengan pertumbuhan tercepat kedua dalam jumlah video kreator yang diunggah, dengan tingkat pertumbuhan pertahunan selama rentang waktu tertentu sebesar 16% dari 2022 sampai 2024, menandakan meningkatnya peran ekonomi kreator dalam ekosistem digital nasional. Selanjutnya, kita akan masuk kepada efektivitas kebijakan pajak digital. Data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2025 menunjukkan penerimaan PPN digital hingga Juli 2025 mencapai 40 triliun, meningkat tajam dari 6 triliun pada tahun 2021 dan 18 triliun pada tahun 2024. Hingga Juli 2025, pemerintah telah menunjukkan 223 perusahaan sebagai pemungut pajak, dengan 201 diantaranya sudah melakukan penyetoran. Seperti terlihat dalam tayangan, kebijakan ini berhasil menambah penerimaan negara di sektor digital yang dulu belum tersentuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak terhadap startup lokal. Kebijakan pajak digital membawa dampak yang sangat signifikan terhadap ekosistem bisnis digital di Indonesia, khususnya bagi startup kecil hingga menengah yang tengah berada pada tahap pertumbuhan. Sebagai bagian dari kewajiban fiskal modern, pajak digital menuntut adanya penyesuaian mendasar dalam cara perusahaan mengelola model bisnis, arus kas, serta strategi penetrasi pasar. Yang pertama, ada dampak terhadap model bisnis. Pertama, beban operasional yang meningkat menjadi salah satu konsekuensi utama bagi startup, terkhusus bagi perusahaan yang masih berada pada tahap awal pertumbuhan. Penerapan pajak digital menuntut adanya kepatuhan administrasi dan juga pelaporan yang lebih kompleks, sehingga perusahaan perlu mengalokasikan sebagai modalnya untuk mematuhi kewajiban tersebut. Bagi bisnis dengan sumber daya terbatas, kondisi ini dapat menghambat ruang inovasi serta memperlambat ekspansi usaha ke pasar yang lebih luas lagi. Lalu yang selanjutnya atau yang kedua ada dampak terhadap arus kas. Selain modal usaha, ternyata dampak konsekuensi terbesar dari kebijakan fiskal baru terjadi pada pengelolaan keuangan usaha serta arus kas. Ketika pajak digital diterapkan, perusahaan perlu menyesuaikan struktur harga dan juga alokasi dana agar mampu menanggung beban pajak tanpa mengguncang stabilitas keuangan. Jika diabaikan, operasional keuangan dapat terguncang, terutama bagi startup kecil dengan arus kas yang terbatas. Sebagai contoh, banyak platform konten digital sekarang mengalokasikan dana cadangan mereka khusus untuk membayar kewajiban pajak. Meskipun terlihat memberatkan, sebenarnya sistem ini membawa stabilitas ekonomi karena mendorong perusahaan untuk lebih disiplin dan juga transparan dalam perencanaan keuangan. Melalui manajemen kas yang matang, perusahaan dapat tetap menjaga efisiensi finansial meski menghadapi pajak tambahan. Dengan demikian, kebijakan secara tidak langsung akan menanamkan budaya perencanaan dan juga tata kelola keuangan yang lebih bertanggung jawab di kalangan pelaku usaha digital. Yang ketiga adalah dampak terhadap penetrasi pasar. Selain mempengaruhi arus kas dan juga model bisnis, kebijakan pajak digital juga berdampak terhadap penetrasi pasar startup kecil hingga menengah.
Penetrasi pasar merujuk kepada sejauh mana produk ataupun layanan startup mampu menjangkau konsumen dan juga memperluas pangsa pasar. Kenaikan harga yang diakibatkan oleh pajak digital seringkali menurunkan daya tarik produk di mata konsumen, terutama di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Startup harus mencari cara baru agar tetap kompetitif tanpa membebani para pelanggan, seperti penawaran diskon, kolaborasi dengan mitra digital, atau penyesuaian strategi promosi. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi pemicu inovasi. Startup kini lebih cermat dalam menentukan strategi pasar, memperhatikan efisiensi biaya, serta memperkuat hubungan dengan konsumen agar tetap loyal meski ada perubahan harga. Dengan dukungan regulasi dan juga pendampingan yang tepat, pajak digital juga dapat menjadi pijakan untuk membangun pasar digital yang lebih sehat, adil, dan juga berkelanjutan. Kebijakan pajak digital menimbulkan tantangan sekaligus peluang bagi para startup kecil hingga menengah. Dalam jangka pendek, kebijakan ini memang meningkatkan biaya operasional, menekan arus kas, dan juga memperlambat penetrasi pasar. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini membutuhkan disiplin keuangan, transparansi bisnis, serta kemampuan adaptif yang memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia. Meski demikian, pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan tersebut. Baru-baru ini, pemerintah memberikan insentif pajak bagi startup teknologi sebagai langkah vital untuk mendorong pertumbuhan dan juga percepatan ekspansi digital di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu perusahaan rintisan mengatasi beban operasional serta meningkatkan daya saing di pasar global. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa bantuan ini benar-benar menjangkau seluruh startup yang ada di Indonesia, termasuk yang berada di daerah, serta diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan. Jika insentif ini dikelola dengan bijak dan disertai kolaborasi lintas sektor yang kuat, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pimpinan inovasi teknologi di dunia. Selanjutnya kita akan membahas rekomendasi kebijakan dan juga inovasi dari pajak. Pada tahun 2024, Indonesia memasuki babak baru dalam reformasi sistem perpajakan nasional. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa di era ekonomi digital saat ini, sistem perpajakan tidak lagi cukup hanya mengandalkan pelaporan manual saja. Dibutuhkan ekosistem pajak berbasis data real-time yang mampu memastikan transparansi secara menyeluruh. Langkah ini menjadi krusial untuk menciptakan sistem fisik yang adaptif terhadap perubahan perilaku ekonomi digital dan juga pertumbuhan startup nasional. Berikut ini adalah 5 rekomendasi kebijakan. Yang pertama, mempercepat transformasi digital dan juga otomatisasi sistem perpajakan. Langkah ini penting untuk memastikan seluruh proses mulai dari pelaporan hingga pembayaran pajak dapat berlangsung secara real-time, akurat, dan juga terintegrasi dengan sistem perbankan nasional. Selanjutnya yang kedua adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Transformasi digital tidak akan berhasil tanpa SDM yang adaptif terhadap teknologi dan juga perubahan regulasi global. Oleh karena itu, program pelatihan berkelanjutan harus menjadi prioritas agar aparatur pajak mampu memanfaatkan data dan juga teknologi secara maksimal untuk meningkatkan layanan publik. Dengan tax insentif berbasis inovasi, startup bisa fokus berkreasi tanpa terbebani kewajiban fiskal berlebih. Langkah ini juga sejalan dengan praktik di negara-negara seperti Singapura dan juga Australia, di mana insentif pajak riset terbukti menjadi pendorong utama munculnya inovasi digital berkelanjutan. Yang ketiga adalah perkuat kolaborasi Direktorat Jenderal Pajak dengan komunitas startup. Kebijakan pajak digital tidak akan efektif jika dirancang secara sepihak saja. Diperlukan sinergi erat antara Direktorat Jenderal Pajak dan juga ekosistem startup untuk membangun literasi fiskal yang inklusif. Program seperti Startup Studio Indonesia dapat menjadi contoh nyata kolaborasi edukatif antara pemerintah dan juga pelaku industri digital melalui pendekatan yang partisipasif. Startup tidak hanya menjadi objek pajak, tetapi juga mitra strategis dalam membangun sistem fiskal digital yang sehat. Yang keempat adalah memperkuat akuntabilitas dan juga integritas internal di DJP. FPBI menekankan pentingnya audit berkala dan juga sistem penilaian kinerja yang transparan bagi pegawai pajak. Upaya ini bukan hanya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, tetapi juga untuk menumbuhkan budaya kerja yang berintegritas dan juga profesional di lingkungan fiskal. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima adalah tingkatkan literasi pajak digital nasional. Transformasi pajak digital tidak hanya soal regulasi, tetapi juga pendidikan. OECD Education Outlook tahun 2024 menekankan pentingnya memasukkan literasi pajak digital ke dalam kurikulum kewirausahaan di perguruan tinggi. Dengan meningkatkan literasi pajak sejak dini, kita sedang menyiapkan generasi startup yang kreatif dan juga transparan. Dengan rekomendasi kebijakan tersebut, kita dapat mengambil
Kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat menjadi pondasi utama reformasi pajak yang berhasil. Pemerintah perlu menggandeng universitas, komunitas startup, dan juga pelaku UMKM dalam kampanye literasi pajak digital. Dengan pemahaman yang baik sejak dini, generasi muda akan melihat pajak bukan sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun sebuah negara. World Bank ataupun Bank Dunia menekankan keseimbangan antara inovasi dan juga regulasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi digital berkelanjutan. Saya percaya, pajak digital seharusnya menjadi jembatan antara inovasi dan juga keberlanjutan ekonomi nasional. Jika dijalankan dengan pendekatan teknologi dan juga kolaborasi, Indonesia bisa menjadi contoh sukses kebijakan fiskal digital di Asia Tenggara. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Saya Eka Laida, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.